عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wal mawadi'i, dan beberapa tempat allati shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat di tempat tersebut. Jadi bab ini menjelaskan kesunahan atau masyru'iyatus sholat, anjuran sholat di tempat-tempat yang pernah Nabi sholat di situ. Hadatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddimi qala hadatsana Fudail bin Sulaiman qala berkata Fudail hadatsana Muhammad Musa bin Uqbah, ini Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ya taharro amakina min at-tariqi, ini memeriksa atau meninjau amakina, beberapa tempat minat tariqi dari jalan, fayusolli fiha, kemudian Salim bin Abdullah salat di situ, di tempat-tempat itu. Wa yuhaditsu, dan beliau bercerita, haditsu anna abahu kana yusolli fiha, bahwasanya bapaknya Salim yaitu Ibnu Umar salat di tempat tersebut. Wa annahu, dan sesungguhnya abahu dalam artian Ibnu Umar, annahu abahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli fi tilkal amkinah, itu sholat di tempat-tempat tersebut. Jadi bab ini menerangkan tabarruk atau mengambil keberkahan. Jadi li'ajli tabarruk. Nah, bab ini kalau dalam nusa hadisnya adalah sholat, tapi gak mesti sholat. Tabarruk itu tabarruk bin Nabi terutama, ya kan, gak mesti tempat sholatnya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, entah itu makom Nabi atau rambut Nabi, ya sekarang banyak tuh rambut Nabi, ya. Kalau megang 50.000 duluan gitu ya. Ya, atau sekarang orang nyari yang berkaitan dengan Nabi, contoh kiswah makam Nabi ya gitu. Padahal kiswahnya beli di Tanah Abang misalkan. Nah, itu li'adli tabarruk gitu. Atau tabarruk bisolihin. Menurut Imam Ibnu Battal itu ya, Ibnu Battal salah satu pensyarah Bukhari mazhab Maliki, bahwa gak mesti kok kita tabaruk hanya kepada makam berkaitan dengan Nabi saja, tapi bisolihin juga bisa. Ada orang soleh, pecinya kita pakai, bajunya kita pakai, sarungnya kita pakai, yang penting dikasih, jangan boleh ngambil di jemuran. Saking mau tabaruk. Nah, itu karena apa? Karena pakaian-pakaian yang biasa dipakai ngaji, dipakai ibadah, itu punya asarul ibadah, punya dampak atau bekas dari ibadah tersebut. Sehingga zaman Nabi itu, ketika Nabi itu masih hidup, Nabi cukuran, itu sahabat ngantri ngambil rambutnya Nabi. Jadi rambutnya Nabi itu cukuran habis sama sahabat. Nah, itu li'ajli tabarruk.
atau dalam riwayat yang lain Abdullah bin Zubair dan bukan ya. Abdullah bin Zubair ini pernah membekam Nabi. Kalau bekam kan keluar darahnya Bang. Keluar darah. Sama Nabi disuruh kubur darah itu. Tapi sama Abdullah bin Zubair kagak dikubur. Ya kan? Ditelan. Ditelan darah bekas bekamnya Nabi. Dan Nabi marah enggak. Dan Nabi karena darahku dan darahmu sudah bercampur, maka api neraka tidak akan bisa membakar kamu. Itu bahasa apa ya? Nelen darah bekam nah. Itu adit tabar bukan berarti doyan darah bukan, tapi di adit tabar saking cintanya sama Nabi itu. Ya kan? Nah, kemudian wa ana qura'ah wa hadatsani Nafi'un, dan menceritakan kepadaku Nafi, jadi Salim bin Abdullah. Nafi itu budaknya Ibnu Umar. Jadi budak Nafi itu ya, budaknya Ibnu Umar. Jadi kalau sanad fikih kita nyambung ke Nafi. Jadi mata rantai emas itu dalam fikih itu ya kan Ibnu Umar ya kan punya murid Nafi punya murid siapa? Yang punya mazhab Maliki siapa? Imam Malik. Imam Malik punya murid siapa? Imam Syafi'i. Nah itu mata rantai emas dalam fikih kayak gitu. Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar dari Rasulullah. An Ibni Umar dari Ibni Umar. Nafi kan budak kan, tapi pinter. Akhirnya Nafi itu pernah kalau dalam tarikh itu Nafi pernah diperebutkan gitu, mau dibeli. Yang namanya orang pinter, budak pinter, namanya budak bisa dibeli. Ini orang pengen punya budak kayak Nafi. Cuma karena Nafi itu ya budak, ya muridnya Ibnu Umar. Bahkan ada riwayat Ibnu Umar ngaji di dalam, Nafi ngaji di luar. Jadi dua-duanya kiai gitu kan. Kalau kita lihat kayak misalkan Mu'alim Syafi'i Hazami sama kiai siapa? Bunyamin ya. Nah, kiai Bunyamin lah gitu ya kan. Jadi gurunya ngaji di dalam ya kan. Muridnya ngaji di luar. Maksudnya buka pengajian lagi. Anahu kana yusolli fi tilkal amkinah. Ibnu Umar itu bahasanya Ibnu Umar sholat di tempat-tempat yang pernah disolati oleh Nabi. Jadi itu tabaruk. Kalau ada yang mengatakan tabaruk sesat kan gitu ya, sekarang rame-rame nggak boleh ambil bekas air minumnya orang soleh bisa diperebutkan, boleh ya kan, timbang nggak kenal sama sekali kan gitu. Itu biasa ya, zaman Nabi biasa gitu. Sahabat memperebutkan bekas minum Nabi itu biasa. Wasa'atu Saliman, kemudian kata Musa bin Uqbah, saya bertanya kepada Salim, fala a'lamuhu illa wa faqona fi anfil amkinah. Maka Uqbah itu nggak mengetahui ya kan, kecuali keterangan Nafi ini cocok dengan keterangan Salim gitu. Jadi Nafi budaknya atau muridnya Ibnu Umar, Salim anaknya Ibnu Umar. Fil amkinati kuliah, pada tempat-tempat yang pernah disolati Nabi. Illa annahuma ikhtalafa fi masjidin, kecuali mereka berdua Nafi dan Salim ini berselisih fi masjidin, di satu masjid di Syarafir Rauha, di tanah Syarafir Rauha, tanah Syarafir Rauha. Jadi dari Mekah mau ke dari Madinah ke Mekah ada Syarafir Rauha yang menurut syarih pensarahan itu adalah di situ bertempat makom leluhurnya Nabi yang bernama Mudar bin Nizar. Mudar bin Nizar bin Adnan. Apa bang? Nasab Nabi. Yes. Hanya Bang Jami aja lah. Ya, bisa nasab. Itu bisa nasib ya. Mudar bin Nizar bin Adnan. Mudar itu siapa? Apa namanya Mudar kan gitu. Mudar bukan. Ya kan? Bukan. Dalam satu keterangan itu, kenapa kok namanya Mudar? Li mudarihi an-nasa, ya kan? Li husnihi wa jamalihi. Jadi orang itu kalau ketemu mudar pasti demennya. Karena bawa apa? Bawa Nurul Muhammadiyah, bawa Nur Nabi
Muhammad. Ya. Salah satu makolahnya itu yang terkenal yang dicatat oleh orang Arab dulu itu mayyazra'u syarron yahsadu nadama. Orang kok nanam kejelekan, maka dia akan memanen penyesalan itu. Mayyazra'u syarron yahsadu nadama. Itu dicatat sama orang-orang Arab dulu itu. Itu salah satu makalah Mudhar bin Nizar yang terkenal. Jadi makomnya menurut pensyarah hadis ada di Syarafir Rauha, itu di tanah Syarafir Rauha. Hadatsana Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami qala hadatsana Anas bin Iyad qala hadatsana Musa bin Uqbah An-Nafi', nah yang dari Imam Nafi' lagi. Anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar akhbarahu, ini memberikan kabar kepada Nafi', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yang zilu bizil Hulaifah, Nabi itu berhenti di tanah Dzul Hulaifah, salah satu mikotnya mana itu? Mikotnya Ahlul Madinah. Jadi kalau sekarang kalau dari Madinah, ya kan, tanya siapa ya? Banget kenal Madinah ya? Hah? Belum. Ya mudah-mudahan berangkat besok semuanya. Tanah kalau mikotnya Ahlul Madinah, tanya Mike bro. Ya. Mikotnya Ahlul Madinah itu di Dzul Hulaifah. Hina ya'tamiru, ketika Nabi umrah. Wa fi hajjatihi, dan ketika Nabi haji, dan Nabi itu haji, wa fi hajjatihi hina hajjah, ya kan? Dan Nabi itu juga berhenti di situ ketika berhak. Nah, ini dalam syarah itu kenapa kok bahasanya ya'tamiru? Karena Nabi umroh itu beberapa kali, tapi Nabi haji cuma satu kali. Ya, namanya haji apa sih? Haji wada. Haji perpisahan. Nabi haji satu kali. Sekarang macam tiap tahun berangkat, ya. Tiap tahun berangkat haji. Padahal tetangganya kelaparan semua. Gak apa ya. Tahta samuratin. Jadi Nabi berhenti, diamnya di mana? Tahta samuratin. Nah, samurat itu kayu kelampis. Jadi ada kayu hutan tapi punya duri-duri. Kayu kelampis, nanti di Google aja. Kayunya berduri, kayu kelampis. Ya kan? Temennya Kaliandra itu Bang Aris. Nah, itu ya, kayu hutan ya. Nah, kalau Kaliandra tahu kan ya. Nah, ya, kayu kelampis. Fi maudhi'il masjidi alladzi bi Dzul Hulaifah. Ditempatkan di masjid yang ada di tanah Dzul Hulaifah. Jadi di situ di bawah pohonan itu. Wa kana idza raja'a fi ghazwatin, dan Nabi ketika kok pulang dari perang, karena fitil kotorik, dia di tempat itu lagi, diamnya di tempat itulah. Au hajja, atau Nabi haji, au hajjin, atau Nabi haji, au umratin, atau Nabi umroh. Wakana idza raja'a fi ghazwatin kana fitil kotorik habator. Nabi itu turun min bati wadin, jadi ada jurang ya, jurang yang dalam. Kalau di Arab kan jurangnya nggak terlalu terjal ya, karena isinya pasir doang kan, pasir loh. Jadi turun ke bawah jurang itu. Ya, namanya Wadil Akik kalau sekarang, namanya Wadil Akik. Ya, bati wadinnya namanya Wadil Akik. Jadi tanya aja yang perang sono, Wadil Akik sebelah mana? Fa'idha dhuhara fi min batni wadin. Nah, ketika kok Nabi itu naik dari batni wadin, dari Wadil Akik itu, anakho bil bathai, maka Nabi markirin kontaknya, anakho. Jadi mengekang kontaknya bil bathai, di tanah yang curam, yang saya kayak lereng ya, lereng gunung yang isinya pasir kecil-kecil. Nah, bathai itu. Jadi lereng gunung tapi isinya pasir atau kerikil kan kecil. Alati ala syafiril wadi, yang berada di pinggir jurang asar kiati yang sebelah etan
timur ya, timur, sebelah timur. Nah, Nabi di situ tuh parkirin onta di apa tanah lapang tapi isinya pasir, bukan pasir, kerikil yang kecil. Jadi ntar ditandain aja, ntar kalau di sana bisa dicek obat ini di sini kan gitu, batil wadi di sini gitu. Jadi berkahnya ngaji Bukhari, jadi tahu gitu kan nama-nama di sono. Pak Arrosa, kemudian Nabi itu menginap ya, Pak Arrosa itu nazala akhirul lailil istirahat sama di tempat itu, di tempat Badha itu alati ala safiril Madinah hatta yusbiha sampai pagi. Jadi nginepnya di situ, ya kan, buat kemah di situ. Laisa indal masjid alladzi bi hijaratin, bukan di masjid yang ada susunan batunya. Wala ala akamati, dan bukan pula di bukit. Akamat itu bukit, alati alaiha al masjid, yang mana masjid itu ada di atas bukit itu. Jadi Nabi tempatnya di situ. Makanya kalau orang kita beda makom sama petilasan kan beda. Kalau orang Arab makom ya makom. Kalau kita beda kan. Kalau petilasan, ini petilasan gitu. Padahal petilasan itu adalah tempatnya orang soleh yang pernah ditempati oleh orang soleh. Nggak apa-apa tabaruk di situ. Kalau kita bilang ya kan tempat sholatnya Nabi itu adalah petilasan Nabi gitu, ya kan. Kalau orang sini namanya petilasan, namanya ada tapak tilas kan gitu. Itu bukan berarti apa petilasan ini sorbannya di sini kan gitu. Terus kepalanya di sini, badannya di sini, bukan pemilik rawa rontek, bukan, ya kan, bukan. Ya, jadi petilasan misal gitu kan, misalnya saya itu pernah iktikafnya di mana, nah itu emang seringnya di situ lah, mau tabaruk di situ nggak apa, ya, misal pernah lihat di mana, waktu nggak pindah-pindah kan gitu, puluhan tahun nggak pindah-pindah, nah, mau tabaruk di situ nggak masalah. Dalilnya mana ya? Dalilnya ini gitu. Tabaruk dengan orang-orang soleh, gitu ya. Tempatnya doang tuh, ya. Tempatnya doang. Karena sama di tempat itu halijun ada kayak kali kering ya kan, jalanan kali, kalau di Arab kan hujan terus airnya turun tuh ya. Dari bukit turun gitu. Nah, Harun namanya Wadil Amik kalau sekarang, Wadil Amik. Kalau tadi Batni Wadil tuh Wadil Akik, kalau Halijun tuh Wadil Amik. Ya, lebar. Yusolli Abdullah indahu. Abdullah bin Umar sholat di situ. Ya kan? Fi batnihi kusubun. Ya kan? Di dalam bukit itu, di dalam Halid itu ya, di dalam jalanan air itu ada subun. Subun itu bukit berpasir. Jadi karena di Arab kan memang padang pasir ya. Nah, ada bukit berpasir karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama Yusoli. Ya kan? Yang mana Nabi itu sholat di tempat itu. Jadi udah ditandain semua tuh. Ya, udah ditandain semua. Padahal asyaidu fihi bil badha. Kemudian banjir, ya kan, banjir itu meratakan tadi tanah Badha itu, ya kan, digusur sama banjir, tergerus, terkena erosi oleh banjir. Hatta dafana dzalikal makan, sehingga banjir itu menyebabkan tempat tersebut terkubur. Allah dikana Abdullah yusolli fihi, ya kan, yang mana pernah disolati oleh Abdullah bin Umar. Jadi tempatnya udah nggak ada karena tergerus oleh banjir. Itu kan, makanya di Arab bahaya kalau masih banyak tempat-tempat kayak gitu ya, bukan berarti mendukung Wahabi, bukan, tapi kalau orang semuanya di Arab itu kok pahamnya kayak kita, habis makom Nabi, ya kan, kiswanya habis, batunya habis, pasirnya habis, sampai itu paling kuncupnya juga di bawah palingan gitu, karena lihat sabar. Makanya di Mekah itu nggak boleh lama-lama ziarah karena gitu, mungkin hikmahnya seperti itu mungkin kan gitu.
Coba kalau makom Nabi di Indonesia, paling setiap hari itu kena ngisiin pasir terus itu. Karena pasirnya diambilin sama orang yang dia jarok. Nah, gitu. Ya, makanya jangan salah paham kalau makam keramat itu dikunci kan gitu. Bukan berarti nggak boleh di depannya, karena itu boros pasir, boros kerikil. Itu jarak keluar batang, pulang bawa batu kolaran gitu. Buat obat katanya. Memang ada dalam hadis, salah satu hadis itu ada Ummu Hani itu punya baju Rasulullah, ya kan, punya baju Rasulullah. Jadi setiap orang yang sakit itu cuma diusapin baju Rasulullah sembuh gitu. Bajunya Rasulullah doang gitu, bisa jadi ngobatin orang gitu kan, bisa ngobatin orang. Itu. Ya, kalau baju gede orang malah tambah sakit orangnya kan gitu. Nah, berapa? Oh, belum. Maaf, Iya, saya request panjang. Wa Abdullah bin Umar haddatsa. Abdullah bin Umar bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haisul masjid. Jadi kalau dalam Alfiyah itu ada apa? Mubtada yang dibuang, ya Bang Jamil tidak. Haitul masjid wa al-jamu apa? Idofatan ilal jumal haitu wa in yunawan yuhtamal. Tanya Bang Lutfi aja, orang yang ngaji lagi sibuk. Haitul masjid, haisu huwa al-masjid as-shaghir, maksudnya gitu. Ada takdirnya, haisu huwa al-masjid as-shaghir. Jadi sholat haisul masjid as-shaghir, sholat di masjid yang kecil, alladzi dunal masjid, yang mana masjid itu bukan masjid alladzi bisa rofi roha, bukan masjid yang ada di tanah sorofi roha yang hadis yang tadi itu. Waqad kana Abdullah ya'lamu al-makana. Abdullah bin Umar, nah ini sedikit informasi. Jadi masalah ini bapak sama anak bertentangan. Jadi Umar bin Khattab sahabat, Abdullah bin Umar sahabat. Posisinya bapak sama anak. Kalau Umar bin Khattab ini melarang. Jadi waktu lagi jalan-jalan ditawarin, ya kan, sama sahabat yang lain, di situ tempat sholatnya Nabi pernah sholat di situ. Kata Umar bin Khattab Innama halaka ahlul kitab annahum ittaba'u athara anbiya'ihim. Jadi dicari-cari sama ahlul kitab tuh. Dia rusak gara-gara itu. Fattakhadhuha kanais. Maka mereka akan membuat gereja gitu, dibuat kuil gitu kan. Gitu. Jadi kayak misalkan Salomon Temple ya. Kuilnya Sulaiman itu ada. Kalau mau tahu ke Israel dulu berarti Bapak gitu kan ya. Ya, silakan boleh di travel ke Israel tahu Salomon Temple. Kuilnya Nabi Sulaiman dan lain-lain ya. Nah, kalau Umar bin Khattab ya kan, ini mencegah, tapi mencegahnya terserah kata Umar, kalau mau sholat diserahkan, mau kagak ya terus gitu, nggak mencegah kok, kafir, bid'ah, sesat ya, nggak begitu kagak gitu kan, nggak begitu. Jadi kalau anak ini nyari-nyari tempat petilasannya Rasulullah, kalau bapaknya nggak mau sholat di situ, karena apa? Karena takut umat Islam itu menjadikan tempat tersebut sebagai kuil-kuil yang disucikan. Gitu. Kalau alasannya Umar bin Khattab. Kemudian wafatkan Abdullah yang lamu al-makana. Kemudian Abdullah bin Umar mengetahui bahwa tempat tersebut ala-dzikana sholafihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pernah disolati oleh Nabi. Yaqulu Abdullah bin Umar berkata, "Sama an yaminika." Tempat itu ada di sebelah kananmu. Hina taqumu fil masjid tusolli. Ketika kamu berdiri di masjid melaksanakan sholat, berarti ada di belah kanan. Wa dzalikal masjid ala hafatit thoriqil yumna. Dan masjid itu ada di pinggir jalan yang sebelah kanan. Nah, ini kita nggak bisa mentranslate-nya nggak sulit karena kita belum pernah sono ya. Gitu. Belum pernah sono. Masjid itu sebelah mana nggak tahu Bang Arisa. Wa anta dzahibun ila Makkah. Jadi ada di Madinah. Ya kan? Dalam posisi kamu berjalan ke arah kota Mekah.
Bainahu wa bainal masjidil akbar, jarak di antara masjid yang kecil dengan masjid yang besar, romyatun bihajarin, satu lemparan batu. Nah, selemparan batu ini berapa nih kalau yang lempar kenceng kan nggak tahu. Satu lemparan batu. Ya kan? Biasanya kalau yang di Sara-Sara itu tidak dijelaskan ya kan. Romyatun bihajarin, satu lemparan batu warna hudalika. Jadi bahasanya ini sangat dekat gitu kan, sangat dekat. Orang nggak mungkin lempar batu sampai ke Manggisan kan nggak mungkin. Paling sampai mana kan gitu, karena sangat dekat jarak. Nah, itu. Ya. Ini masih tentang tabaruk. Bahkan sampai sekarang masih ada asar tabaruk itu. Kalau kita lihat di Google gitu ya, di Madinah tuh ada di makam Nabi ada syair ya khairoman dufinat bilqa'i a'dhamuhu ya fatoba min tibihi naqa'u wal akam nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu ya fihil afafu wa fihil judwal karom. Nah, itu ada di tulisan di atas makam Nabi. Itu sebabnya apa? Karena ada Arabi, ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini setelah Nabi wafat, tahu-tahu datang ke makam Nabi, ya kan? Dia melukin Nabi tuh, melukin makam Nabi sambil, kalau orang Arab tuh saking frustasi ngawarin pasir di pala, ya kan? Itu. Akhirnya sahabat-sahabat itu yang lain lihat, sambil dia baca begini, baca ayat surat An-Nisa ayat 64 tuh ya. Walau annahum idh dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Dia baca itu. Ya kan? Baru baca syair itu tuh ya khairoman segala macam. Ada satu riwayat mengatakan ya kan, pulang dari situ Arabi itu ngimpi, Nabi bilang kamu sudah diampuni dosanya gitu. Karena bertabaruk dengan makom Nabi. Ada lagi riwayat yang lebih ekstrim. Jadi dari dalam kubur bunyi, ya kan, qad ghafartu, ya kan, kamu qad gufirtu, kamu sudah diampuni. Kalau kita misalkan ke makom sholihin kayak begitu kan, suara dari dalam kubur ya kabur kan, kabur. Ya, suara siapa ini kan? Ya, kecuali yang bagian di situ ya, Bang Jami ya. Nggak kabur kalau itu, kita kabur aja dah. Nah, jadi ada riwayat yang mengatakan gitu kalau ziarah makam Nabi, ya kan, jangan lupa baca ayat itu lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Itu surah An-Nisa ayat 64. Ya. Ya, tadi kalau syairnya ada tuh di atasnya itu ya khairoman dufinat bilqa'i a'dhamu itu. Itu masih dilestarikan oleh raja-raja dari Bani Saud, itu masih ada sampai sekarang. Itu keterangan dari kitab Mafahim Yajibu Antusohah karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ keterangan. Wa Ibnu Umar karena yusolli wallahu a'lam bishawab.